Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, nama saya Muhammad Miftahuddin. Saya di sini akan menyampaikan sebuah materi sistem logika dan digital pada rangkaian sekuensial, yaitu rangkaian flip-flop. Flip-flop adalah sebuah rangkaian elektronika digital yang dapat mendasari banyak aplikasi seperti memori, mikroprosesor, latch, buffer, dan lain-lain. Nah, rangkaian ini merupakan rangkaian elektronika yang memiliki dua kondisi stabil, yaitu 0 dan 1, dan dapat digunakan untuk menyimpan informasi sebesar 1 bit memori. Nah, dua kondisi stabil ini berupa angka 0 dan 1. Lalu menyimpan 1 bit informasi yang nantinya masuk ke dalam elemen penyimpan dan menjadi sebuah inputan baru. Pada dasarnya, sebuah konsep rangkaian logika ini, rangkaian digital ini terbagi menjadi dua macam, yaitu rangkaian kombinasional dan rangkaian sekuensial. Rangkaian kombinasional ini merupakan gabungan dari beberapa gerbang logika yang outputnya ini berfungsi, yang outputnya ini bergantung pada input yang diberikan. Jadi ketika kita memasukkan inputan tertentu, maka hasil yang dikeluarkan ini adalah output tertentu juga. Lalu ada rangkaian sekuensial. Rangkaian sekuensial ini sama seperti rangkaian kombinasional. Namun pada rangkaian sekuensial ini output tidak hanya berfungsi sebagai input saja, tapi dapat tersimpan di elemen penyimpan dan dapat dijadikan sebagai sebuah inputan baru. Nah, ini juga dapat menentukan outputannya dari elemen penyimpan tersebut. Rangkaian sekuensial ini terbagi menjadi dua macam, yaitu ada rangkaian sinkron dan asinkron. Perbedaannya adalah perubahan yang terjadi pada bersamaan atau sembarang waktu. Perubahan terjadi pada bersamaan itu bergantung dengan adanya detak. Dengan adanya detak atau biasa disebut clock ini, kita dapat mengetahui outputnya itu seperti apa. Nah, clock ini berfungsi sebagai pengatur input untuk merespon apakah keluaran pada rangkaian flip-flop ini berubah atau tidak. Nah, berbeda dengan rangkaian sekuensial asinkron, yaitu perubahan yang terjadi sembarang waktu. Kita bisa menggunakan sembarang waktu dengan memberikan inputan pada rangkaian sekuensial tanpa menjedaknya gitu. Jadi tidak ada pengatur inputan, kita yang input sendiri. Ini misalnya pada rangkaian latch. Latch ini adalah dasar dari sebuah flip-flop. Nah, latch ini terdiri dari dua gerbang logika. Ada NAND, ada NOR. Nah, ini contoh dari gerbang NAND. Ketika output G1 adalah 1, nah, maka fungsi 1 ini akan menjadikan input sebagai gerbang logika G2. Nah, ini. Nah, jadi input sebagai fungsi, output sebagai fungsi input ini yang ini. Dia itu dapat menyimpan sebuah memori sebesar 1 bit. Nah, ketika 1 ini menjadi keluaran dari G2, maka output yang dihasilkan adalah 0. Lalu 0 ini diumpan balik sebagai input G1. Nah, hasilnya adalah seperti ini, 1 dan 0. 1 dan 0 ini berkomplement. Jadi, key dan key bar ini adalah outputnya. Dan key bar ini akan berlawanan hasilnya dengan key. Dan tidak mungkin adanya kesamaan output. Flip-flop ini pada dasarnya terbentuk dari 4 jenis. Ada 4 jenis flip-flop. Yaitu ada SR flip-flop, JK flip-flop, T flip-flop, dan D flip-flop. SR flip-flop ini adalah singkatan dari set dan reset.
Set dan reset adalah dasar dari semua flip-flop dengan dua gerbang, yaitu gerbang NAND dan gerbang NOR. Lalu ada flip-flop JK yang meniadakan kondisi terlarang. Nah, karena flip-flop SR ini terbentuk dari dua gerbang, akan ada kemungkinan ketika hasilnya ini sama hasil atau output dari key-nya ini mempunyai nilai yang sama. Nah, itu terlarang. Karena terlarang, maka diciptakanlah flip-flop JK dengan menjadikan outputnya sebagai inputan baru di bagian J dan K-nya ini. Nah, T-nya ini adalah toggle flip-flop untuk sama seperti JK flip-flop, cuma bedanya ini JK-nya itu dijadikan satu inputan. Lalu ada flip-flop delay atau biasa disebut flip-flop data. Nah, flip-flop D ini didasari oleh flip-flop SR karena sama-sama bertujuan untuk menghilangkan kondisi terlarang. Kondisi terlarang ini digunakan menggunakan gerbang NOR. Jadi contohnya itu seperti ini. Nah, ini. Jadi cuma ada satu input aja. Ini adalah latch-nya. Ini adalah flip-flop SR. Nah, dan ini adalah D-nya. Jadi ketika kita input satu, maka inputan yang lainnya pasti berlawanan, adalah misalnya 0 gitu. Jadi nggak ada istilahnya kondisi di mana key dan key barnya ini sama dengan flip-flop JK. Saya contohkan misalnya ini adalah gerbang logika flip-flop SR dengan fungsi gerbang NAND. Nah, karena gerbang ini, karena flip-flop SR ini terdiri dari dua input, maka dibentuk dari 4 kondisi, karena n input itu adalah 4. 2 pangkat n itu, n ini adalah input, 2 pangkat 2 adalah 4 kondisi. Contoh dari gerbang NAND adalah gini. Ini A, ini Nah, karena ada 4 kondisi berarti ada 0, 0, 0, 0, 1, 1, 0, dan 1, 1. 0 dan 0 output dari gerbang NAND ini adalah 1. 0 kali 1, 1 karena berlawanan. 1 kali 0 adalah 1 karena berlawanan. Lalu di sini 1 kali 1 ada 0. Contoh untuk yang pertama, setnya ini adalah 0. Pakai warna biru. 0. Dan resetnya adalah 0. Nah, 0 dan 0, ketika ada input 0, salah satu atau keduanya, pasti hasilnya adalah 1. Nah, berarti ini adalah 1. Ini ada 1. Nah, 1 masuk ke sini. 1 masuk ke sini. Tetap aja hasilnya 1. Nah, ini jelas terlarang karena key bar ini adalah lawan dari key outputnya. Maka bisa kita tuliskan X atau tidak ditulis sama sekali. Atau kita tulis terlarang saja. Selanjutnya, contoh 0 dan 1. Nah,
Di sini ada 0 dan 1. Berarti ketika 0 dan 1 ini pasti hasilnya adalah 1. Maka kita tulis di sini hasilnya 1 dan 1 masuk ke sini 0. 0 masuk ke sini 0 dan 0 adalah 1. Nah, berarti ini valid 1 0. Nah, kenapa keterangannya ada set? Karena key-nya kita berfokus pada key-nya ini. Key-nya ini ada 1 berarti mengesetkan. Lalu ketika S-nya adalah 0, adalah 1 dan kita balik sama-sama 1. Ini 1. 1 sama 0 1. Nah, 1 ke sini 1 jadi 0. Nah, ini hasilnya adalah reset. Terus kalau 1 di sini ketika salah satu inputnya 1, maka jawaban dari outputnya bisa 1, bisa juga 0. Nah, jadi input satunya lagi bergantung dengan menentukan B yang ini menentukan apakah ini bisa 1 atau 0. Sama seperti ini, bisa 0, bisa 1. Nah, karena penentukannya ini, maka kita mengikuti hasil dari output sebelumnya. Jadi di sini adalah elemen memori. Ini adalah memori atau tetap. Di sini bisa dikatakan memori. Dilambangkan oleh key N. Nah, baik. Segitu saja. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.